Prekbun Weekly Devotional. Menjadi murid setiap hari. Salam sejahtera untuk setiap jemaat dan sahabat GKI Prekbun Bunder. Saya harap saudara semua dalam keadaan yang baik. Saudara, baru-baru ini perhatian saya terarahkan pada perlombaan lari. Maklum, salah seorang anggota jemaat kita itu ikut dalam salah satu ajang bergengsi nasional, yaitu Pekan Olahraga Nasional atau PON yang ke-20. Kebetulan saudara, jemaat kita ini ikut dalam cabang atletik 100 meter, lomba lari 100 meter. Yang menarik bagi saya terkait dengan lomba lari adalah selain mempersiapkan diri, fisik, dan stamina sebaik-baiknya, ada juga persiapan yang terkait dengan perlengkapan yang dipergunakan. Misalnya baju, celana, ataupun sepatu yang dipakai. Ada upaya agar perlengkapan tersebut menjadi seringan mungkin dan seaerodinamis mungkin, supaya dalam perlombaan yang dijalani, beban yang ditanggung oleh atlet menjadi seminimal mungkin sehingga larinya menjadi lebih cepat. Nah, bicara tentang lomba lari, kitab Ibrani pernah menuliskan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berefleksi dan merenungkan dari ayat ini, saya menjumpai sebuah ironi. Kalau dalam lomba lari diupayakan sedemikian rupa supaya tidak ada beban, tetapi dalam hidup beriman sehari-hari, saya melihat ada orang-orang Kristen yang justru menambah beban yang mereka pikul. Saya menjumpai ada orang Kristen yang membebani dirinya sendiri, misalnya dengan kepahitan. Peristiwa yang menyakitkan yang pernah dialami terus-menerus dibawa dalam hidupnya. Ada yang memikulnya beberapa hari, ada yang beberapa bulan, tapi tidak jarang saya menjumpai ada yang memikulnya sampai puluhan tahun. Kepahitan adalah salah satu contoh beban emosi yang memberatkan jiwa kita. Contoh beban emosi yang lain dapat berbentuk dendam, kebencian, kemarahan, perasaan bersalah, rendah diri, dan lain-lain sebagainya. Saudara tentu masih bisa menambah panjang daftar tersebut. Beban-beban emosi ini, saudara, tentu memperlambat kita, anak-anak Tuhan, dalam menjalani perlombaan iman yang telah ditentukan Tuhan bagi kita. Saya teringat pengalaman saya ketika saya masih TK. Waktu itu saya sedang di sekolah dan teman saya, kami berjanji bahwa jam 3 sore saya akan ke rumah teman saya. Rencananya tentu untuk bermain bersama. Karena senang ketika berangkat ke sana, saya bahkan berpikir untuk memberi hadiah kepada teman saya ini. Tetapi ketika sampai di rumahnya, bukan perlakuan yang baik yang saya terima. Yang terjadi malah sebaliknya. Saya dihina, dipukuli, dan ditendangi. Saudara, pengalaman ini membuat saya tidak mudah percaya kepada orang lain. Dan ketika berteman dengan orang lain pun, saya melihat bahwa pertemanan saya tidak bisa dalam. Sepertinya ada trauma yang membuat saya tidak mau terluka lagi karena pertemanan. Tahukah saudara bahwa pengalaman saya di TK itu, pengalaman yang terjadi puluhan tahun itu, ternyata menjadi salah satu beban emosi yang saya pikul. Bukan hanya dalam hitungan bulan, tetapi dalam hitungan puluhan tahun. Dan celakanya, karena terbiasa membawa beban itu, saya tidak menyadari bahwa saya sedang memikul beban. Sulit percaya dengan orang lain, tidak memiliki pertemanan yang cukup dalam. Tentu hal-hal ini menunjukkan bahwa saya tidak bisa lari kencang dalam perlombaan iman sebagaimana yang telah ditentukan Tuhan saya jalani. Karena ada beban yang saya bawa, bahkan ketika saya menjadi pendeta sekalipun. Tapi saya bersyukur, saudara, bahwa Tuhan itu penuh dengan anugerah. Tuhan tidak ingin saya memikul beban yang tidak perlu itu.
Dalam ingatan saya ada 4 hal yang Tuhan lakukan pada saya. Yang pertama, Ia mengasihi saya dengan menerima saya apa adanya. Saya sulit menjelaskan lewat kata-kata, tapi saya menyadari betul bahwa Tuhan itu memeluk saya dengan kasih-Nya yang hangat dan menenangkan. Dosa saya diampuni, saya diterima, termasuk dengan kelemahan, kekurangan, dan beban yang saya pikul. Sungguh, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah. Ia sungguh mengasihi saya dan Ia juga mengasihi saudara. Yang kedua, Ia menyadarkan saya bahwa ada beban yang selama ini saya pikul. Tuhan itu sungguh ajaib. Ia menunjukkan dengan jelas apa yang selama ini tidak saya sadari. Dalam waktu teduh yang saya lakukan, Tuhan menunjukkan bahwa ada luka batin yang menjadi beban emosi dalam hidup saya. Kenangan-kenangan di mana saya terluka seperti diputar ulang, dan masa-masa di mana saya yang terluka itu berbuat melukai orang-orang lain pun itu juga seperti diulang kembali dalam memori saya. Saya diingatkan bagaimana saya yang terluka melukai orang lain. Saudara, Tuhan menyadarkan saya. Tidak berhenti di sana, dalam waktu yang tidak lama saya mengikuti sebuah acara, yaitu acara paguyuban, yang bukan hanya mengonfirmasi itu, tapi juga memberikan langkah-langkah yang perlu saya ambil. Wow, Tuhan itu ajaib. Dalam hati dan pikiran saya, yang ketiga, saya merasakan bahwa Tuhan itu menawarkan kepada saya agar saya menyerahkan beban itu kepadanya. Saya diingatkan akan perkataan dan janji Tuhan Yesus. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ada janji yang begitu ajaib yang Tuhan berikan, agar saya bisa melepaskan, menyerahkan beban itu kepadanya. Dan yang keempat, saya dimampukan untuk berani melepaskan beban yang saya pikul selama puluhan tahun itu. Saudara, sungguh Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah. Saudara, saya bersyukur Tuhan itu ingin membuat saya dapat berlomba dalam perlombaan iman tanpa beban yang memberatkan saya. Dan tahukah saudara bahwa Tuhan juga menginginkan hal yang sama untuk saudara, yaitu agar saudara dapat berlari dalam perlombaan iman tanpa ada beban yang merintangi saudara. Jika saudara berkenan, saudara dapat menaikkan doa sederhana ini bersama dengan saya. Tuhan, terimalah saya apa adanya. Tuhan, sadarkan saya bila ada beban-beban yang saya tidak sadari, yang saya pikul selama ini. Dan Tuhan, limpahkan anugerah-Mu sehingga saya dimampukan untuk melepaskan beban-beban tersebut. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam Prekbun Daily Devotion. Kiranya Allah yang penuh anugerah terus menyertai kita sekalian. Sola Gracia.